Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan melanjutkan video tutorial mengenai OBS. Ya, jika sebelumnya saya memberikan informasi bagaimana bentuk tampilan OBS, kemudian bagaimana cara mendownload dan menginstalnya. Nah, untuk kali ini saya akan menginfokan atau membahas bagaimana cara mengoperasikannya secara dasar. Ya, jadi tanpa berlama-lama, yuk kita intro dulu. Sebelum kita mulai ya, jika memang kalian untuk pertama kali melihat tutorial OBS dari saya, jadi agar kalian tidak bingung, coba silahkan cek deskripsi. Di sana saya akan memberikan link bagaimana pengenalan tampilan atau bentuk dari OBS, dan tentu juga dengan cara download dan menginstalnya. Jadi jika kalian belum menonton, silahkan tonton dulu agar nantinya penjelasan di video ini Anda tidak bingung. Ya, begitu. Untuk sekarang, jadi langsung ya kita mulai bagaimana cara penggunaan basic dari aplikasi atau software OBS ini. Ya, sekarang kita menuju ke tampilannya. Nah, setelah kita masuk ke tampilan dari aplikasi OBS, ya, sebelum kita menyeting bagaimana tampilan yang kita inginkan, pertama-tama kita harus setting dulu bagaimana resolusinya. Ya, jadi kita menuju ke setting di bagian bawah atau juga bisa di atas, dari file kemudian setting, sama aja ya, biar cepat. Kita dari bawah setting, kemudian kita menuju ke resolusi di video. Nah, jadi kenapa kita ubah resolusi dulu? Jadi jika kita melakukan terbalik ya, kita menyeting tampilan monitor dulu, kemudian kita mengatur resolusinya, dampaknya nanti adalah setting monitor yang kita lakukan itu akan berantakan karena resolusinya, ukuran dari monitornya pasti akan berubah otomatis. Settingan tampilannya juga akan ikut berantakan. Jadi dari awal kita atur dulu settingan monitornya. Di sini untuk settingan monitor, saran saya gunakan yang 1920 kali 1080 untuk base atau kanvasnya, kemudian untuk outputnya disamakan ya. Ini saran saya digunakan seperti ini agar nantinya bisa digunakan di tampilannya, istilahnya lebih bagus ya. Jadi ini sudah tampilan yang baik menurut saya. Jika ditampilkan di monitor PC sudah full, bisa ya, full screen. Nah, apalagi di HP yang lebih kecil tentu lebih bagus lagi kelihatannya. Jika kita gunakan yang di bawah ini, misalnya yang 1440, 1280 ya, kemudian videonya atau streamingnya dibuka melalui PC ya, yang anggap monitoran 24 inch, atau kemudian dibuka di TV yang lebih besar ya, 30 inch. Nah, otomatis video ditampilkan itu tidak akan bisa full screen, dia pasti dia lebih kecil gitu loh. Maka saran saya agar bisa ditonton full screen di layar yang besar ataupun yang kecil, gunakan 1920 kali 1080. Baik itu kanvasnya, base-nya ataupun outputnya. Oke, setelah itu kita, kalau sudah berubah, kita apply, kemudian oke. Nah, setelah saya selesai mengatur setting resolusinya, kemudian kita menuju ke menyeting tampilan atau monitor yang kita inginkan pada saat streaming ataupun recording. Nah, untuk setting monitor atau streamingnya ini menyesuaikan dengan kebutuhan kalian bagaimana. Nah, untuk tutorial ini saya akan mencoba ya membuat video recording untuk media untuk pembelajaran di sekolah. Jadi yang tampil di situ yang saya inginkan adalah wajah saya sebagai gurunya, kemudian tampilan besar PowerPoint atau media pembelajaran untuk anak-anak agar paham mengerti. Itu. Kemudian selain bagian intinya, saya juga memerlukan bagian intro ataupun closing. Ya.
seperti itu. Jadi saya memerlukan dua scan intinya. Untuk scan satu adalah intro dan closingnya, kemudian yang kedua adalah bagian intinya. Nah, ya, jadi ini scan pertama. Saya rename biar saya tidak bingung. Saya ganti dengan intro dan closing. Oke, kemudian di bagian source ya, ini sudah tandanya biru di sini, artinya ini adalah yang tampil ini adalah scan untuk intro dan closing. Di bagian source ini kita tambah ya, karena saya sudah buat intro berupa video, jadi saya akan tambahkan media source. Ya, saya isi nama intro. Oke, kemudian kita cari filenya ya, ini bro. Saya simpan videonya di intro. Nah, ini. Oke. Nah, ini intro saya. Ini sudah pas ya, satu layar ya. Karena sesuai saya buat video intro juga ukuran 1920 dan 1080. Nah, sini sebenarnya setelah kita menentukan filenya, kita tentukan dulu. Ini loop artinya apakah videonya akan diulang-ulang seperti itu. Ya. Jadi kalau memang kalian perlu berulang kali, silakan di loop ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ini setiap kita mengklik scan ini otomatis dia akan memutar ulang. Ya, ini jadi yang ini saya klik dulu centang karena setelah nanti selesai media pembelajaran otomatis saya akan klik bagian intro, otomatis dia akan terputar videonya mengulang, enggak tersambung seperti itu. Ya. Saya rasa itu saja. Untuk speed ini silakan diatur. Saya sudah 100%, jadi normal, enggak dipercepat ataupun diperlambat. Ya, jadi oke. Langsung. Jadi setelah apa namanya? Setelah kita klik bagian intro otomatis dia akan terputar. Kalau kita mau memutar ulang di sini tandanya ada, kita tinggal klik aja restart media. Dia akan terputar. Untuk suaranya ya. Untuk suaranya kita klik di sini. Kemudian kita menuju advanced audio properties. Di bagian intro ini ya, ini kan monitor off, jadi kita buat monitor dan output. Jadi karena saya di sini lagi merekam agar suaranya tidak berantakan, saya tetapkan off ya. Nah, jadi kalau kalian kembali saya ingatkan, jika kalian menggunakan mikrofon, media apapun yang berisi suara, silakan menuju ke setting ini dulu, ke advanced audio properties. Pasti tampilan awalnya dia adalah monitor off. Jika kalian ingin agar suaranya keluar, silakan menuju ke ini, monitor dan output ya. Oke, setelah itu, setelah saya punya intro, saya membuat scan lagi ya, scan intinya. Jadi saya akan tambah di sini, Nah, saya begini menjadi scan pertama ya, atau main scan boleh, biar nggak setengah-setengah bahasa Inggris bahasa Indonesia ya. Nah, kalau kita klik bagian intro, nah source-nya ini yang keluar adalah source yang intro. Nah, langsung otomatis dia terputar. Setelah kita klik ke bawah, ke main scan, nah otomatis source-nya kosong dia. Sekarang kita akan ubah sesuaikan dengan keinginan kita. Pertama, saya akan tambahkan kamera untuk menampilkan wajah dari guru. Ya, kita klik video capture untuk menampilkan webcamnya ya. Jadi saya rilis webcam. Oke. Nah, kemudian kita pilih kameranya. Karena saya menggunakan kamera HP yang dihubungkan dengan Droid Cam ya. Jadi saya pilih Droid Cam di sini. Nah, kan sudah tampil kan wajah saya. Oke. Kita di sini bisa rubah.
besar kecilnya, posisi di mana. Bisa juga kita potong ya dengan cara klik ALT, kemudian geser bagian ini yang mana yang kita inginkan. Langsung kepotong dia. Kalau kita nggak kecil ALT, dia akan menjadi besar kecil ya. Jadi kita klik ALT, tahan ya, kemudian potong, sesuaikan dengan keinginan kalian seperti itu. Jadi saya atur di sini tempatnya ya, kemudian klik tanda kunci ini agar dia tidak berubah. Jadi nggak bisa dirubah lagi ya. Tanda mata ini kalau kita klik dia akan hilang, tidak akan tampil di monitor. Klik tanda mata ini dia akan muncul. Setelah muncul tampilan dari videonya atau kameranya, sekarang kita menyeting atau menampilkan PowerPoint sebagai media utama dalam pembelajaran yang saya gunakan di contoh ini. Kita klik plus lagi, kemudian cari image slideshow ya. Jadi saya ganti namanya PPT. Nah, sebelum kita menampilkan PPT-nya, saran saya jika kalian ingin menggunakan PowerPoint, tampilan PowerPoint-nya itu diubah dulu filenya menjadi JPEG atau gambar. Nah, gambarnya baru bisa dimasukkan ke OBS. Ya. Setelah menjadi kumpulan beberapa foto PowerPoint-nya, baru bisa kita masukkan ke OBS ini. Ya, untuk settingnya, nah di sini kita rubah ya. Slide mode-nya kita ubah ini menjadi manual karena guru sebagai pengajar yang mengatur waktunya untuk kapan slide-nya berpindah seperti itu. Jadi nggak bisa kita buat auto karena kan penjelasan di setiap slide itu berbeda-beda. Nah, jadi kini kita buat manual. Nah, jadi otomatis kalau kita buat ini manual ya, yang ini nggak kepake semua waktunya ya. Ini transisinya apa? Kalau yang polos itu fade, ini fade yang lembut, swipe ini yang ke samping ya, swipe berpindah geser kayak gitu. Saya pakai yang swipe aja. Kemudian kita masukkan gambarnya ya. Jadi silakan kalian cari di mana kalian simpan file PowerPoint-nya ya. Nah, jadi ini ya PowerPoint yang saya sudah rubah menjadi tampilannya JPEG ya. Saya klik semuanya, open. Nah, otomatis dia akan muncul slide 1 sampai slide 9 yang punya saya. Nah, sudah, setelah muncul kita sesuaikan ya. Nah, jadi karena ini di setting JPEG-nya ukurannya tidak 1920 kali 1080, tampilannya jadi kayak seperti ini dia. Nah, saran saya silakan sebelum membuat PPT itu dirubah dulu ya setupnya atau resolusinya jadi 16:9. Itu sama dengan 1080 kali 1920 ya. Jadi kalau nggak buat sama semuanya resolusinya, jadinya akan seperti ini tampilannya ya. Sudah. Nah, kalau sudah sesuai, sekarang kita setting agar fotonya ini ke depan ya. Fotonya ini ke depan, otomatis kan harusnya gambar atau video dari gurunya ini harusnya kan di depan media karena dia lebih kecil dari PowerPoint-nya. Caranya adalah sebelumnya saya kunci dulu PPT-nya ya agar tidak berpindah. Caranya adalah buat webcam ini berada di atas PPT. Jadi intinya adalah siapa yang berada posisinya di atas ya, tampilan dari source ini itu yang berada paling depan dari monitor. Jadi si webcam saya pindahkan ke atas ya. Klik tahan geser ke atas. Nah, otomatis dia akan berpindah. Ini saya rasa tampilan video capture-nya nggak sesuai, nggak cocok. Saya buka kuncinya, saya pindahkan dulu kemari mungkin agar lebih cocok. Kemudian saya kunci lagi. Nah, ya. Jadi
Untuk mengubah PPT tinggal klik yang ini, kemudian klik bagian ini ya, next in playlist. Nah, otomatis dia akan berpindah ke slide selanjutnya. Ini untuk kebalikannya. Untuk yang play ini tidak akan berfungsi karena kita buat manual. Kalau kita buat otomatis baru dia berfungsi. Ya. Nah, untuk scan-nya video pembelajaran saya sudah siap. Ya, jadi kita ke di intro dan closing sudah siap, kemudian bagian utamanya sudah siap. Sekarang kita tinggal merekam atau melakukan streaming. Ya. Jadi cara menyetingnya, jika kalian ingin melakukan recording, silakan kalian klik bagian start recording ini, ya, tinggal klik saja. Nah, ini waktunya sudah berjalan, ini akan merekam. Jadi kalian tinggal menjelaskan saja. Lanjut, jelaskan, ya. Jadi lanjut ya, jelaskan bla 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 bla. Nah, kalau sudah selesai langsung saja stop recording. Otomatis videonya akan tersimpan di di PC ataupun laptop kalian. Namun jika kalian ingin melakukan streaming, kalian harus menyeting dulu yang namanya stream key. Jadi stream key-nya dimasukkan dulu dari media sosial ke OBS, baru bisa kita start streaming. Kalau ini dia nggak akan mau, nggak mau karena belum memasukkan stream key-nya. Cara memasukkan stream key-nya, ya. Jadi saya menggunakan YouTube di sini sebagai contoh. Kalian silakan menuju ke channel YouTube kalian, ya. Kemudian di bagian atas, di bagian buat ini, kita klik, kemudian cari live streaming, ya. Kita klik live streaming, kita tunggu sebentar, ya. Sudah muncul. Nah, di sini ada bagian stream key, ya, kunci streaming, default stream key. Kita klik ini, nah dia akan muncul ini stream key-nya. Tapi kita tidak perlu melihat itu, kita langsung saja salin. Kalau sudah mengopi stream key, ya, kita kembali ke tampilan OBS, kemudian kita menuju ke setting, ya, menuju ke stream. Nah, untuk di service pastikan dulu ini berubah sesuai dengan apa yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan YouTube, ya saya pilih YouTube atau YouTube Gaming. Kalau saya menggunakan Facebook, saya klik Facebook. Ya. Saya menggunakan YouTube, saya klik. Kemudian untuk yang ini kita biarkan saja primary, ya, bagian utama. Di stream key ini kita paste. Nah, maka akan muncul stream key yang kita ambil dari YouTube tadi. Setelah itu kita klik apply, kemudian OK. Setelah ini streaming baru bisa dilakukan. Nah, sudah berhasil, ya. Seperti itu cara menggunakannya. Kemudian apalagi ya, saya rasa itu saja. Oh, untuk mengambil video jika kalian melakukan recording, caranya adalah kita menuju ke file, maka akan muncul video yang kita rekam tadi. Di sini mengambil, ya. Nah, jadi itu saja tutorial dasar cara menggunakan OBS, ya. Bagaimana cukup mudah kan, tampilannya cukup sederhana, cara penggunaannya cukup sederhana. Jadi ini sangat baik digunakan, jadi tampilannya seakan seperti profesional, seperti itu. Untuk kedepannya saya akan menginfokan kembali bagaimana cara menghubungkan atau menampilkan layar PC ke ke OBS, kemudian bagaimana menampilkan layar HP ke OBS jika kalian ingin melakukan streaming gaming. Sekarang kan banyak tuh streaming game Free Fire, PUBG dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara menampilkan layar HP itu ke PC ataupun OBS? Saya akan buat di tutorial selanjutnya, ya. Jadi untuk hari ini sekian dulu. Jika memang dirasa bermanfaat video ini,
silakan like ya, tapi jika dirasa kurang bermanfaat silakan dislike, dan jangan lupa mohon dukung saya dengan cara mensubscribe video saya, agar nantinya muncul pemberitahuan video-video yang saya berikan di channel saya ya. Jadi rasa itu saja, dan terima kasih.